Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang masih setia di rumah, saya ucapkan banyak terima kasih karena dengan kalian di rumah, kalian sudah ikut memutus mata rantai penularan COVID-19. Tetap di rumah saja ya, dan tetap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Di pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat ini pertama kali ditemukan oleh Gregor Mendel, seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria. Mendel mulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856 dan mencatat hasil temuannya pada Natural Science Society of Brunn, Austria pada tahun 1866. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1900, para ahli botani lainnya meneliti kembali hasil penelitian Mendel dan mereka menemukan kesimpulan yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mendel sebelumnya. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, dan mempunyai daur hidup yang relatif pendek, serta menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Ini adalah tanaman yang digunakan oleh Mendel. Kemudian, pada penelitian yang pertama, Mendel menyilangkan kapri bunga ungu dengan kapri bunga putih. Ternyata seluruh keturunan pertamanya berwarna ungu. Kemudian Mendel menyilangkan bunga ungu ini dengan sesamanya. Dan kemudian didapatkan hasil pada keturunan yang kedua dengan hasil perbandingan 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Bagaimana perhitungan yang dilakukan oleh Mendel? Simak penjelasan saya berikut ini. Berikut ini adalah bagan persilangan yang dilakukan oleh Mendel. Jadi bagan ini dinamakan dengan bagan persilangan monohibrida atau persilangan dengan satu sifat beda. Yang pertama dilakukan adalah menuliskan parental yang pertama atau P1. Ingat ya, kemarin saya sudah jelaskan bahwa parental ini adalah indukan. Jadi dari yang sebelumnya saya jelaskan di PowerPoint saya tadi, bahwa Mendel itu menyilangkan antara bunga warna ungu dikawinkan dengan bunga warna putih. Nah, kalian tulis seperti ini ya. Jadi parental pertama atau P1-nya yaitu bunga ungu dan bunga warna putih. Kemudian Mendel menuliskan fenotip. Masih ingat ya anak-anak fenotip? Fenotip kemarin adalah sifat fisik yang bisa dilihat dengan mata. Sehingga yang di sini kita tulis sifat fisiknya bunga ungu, berarti fenotipnya adalah warna ungu. Kemudian yang ini bunga putih, fenotipnya adalah warna putih. Seperti ini. Selanjutnya, kita menuliskan genotip. Masih ingat kemarin saya sudah menjelaskan bahwa genotip ini adalah gen yang menentukan fenotip. Sehingga gen ini isinya adalah kode. Kode yang berisi huruf A sampai Z, terserah mau milih yang mana. Nah, kali ini saya mau pakai huruf misalkan U. Ya, huruf yang saya pakai adalah huruf U. Karena persilangannya yang pertama menghasilkan warna ungu, sehingga warna ungu ini dominan terhadap warna putih, ya. Warna ungu dominan terhadap warna putih. Dan karena dia dominan, maka hurufnya lebih besar daripada warna putih. Nah, sehingga di sini kita tulis genotipnya adalah U besar dan U besar. Kenapa kok double? Karena ini di sel tubuhnya.
Kemudian warna putih karena dia resesif sehingga U-nya kecil, U kecil, U kecil seperti ini. Selanjutnya Mendel ini menuliskan gametnya. Gamet ini adalah sel kelamin. Karena dia ini sel kelamin, karena gamet ini sel kelamin sehingga ini adalah setengah dari sel tubuh ini. Jadi separohnya, setengahnya saja. Sehingga kita tuliskan di sini separohnya yaitu U besar, dan di sini kita tulis U besar. Kemudian di sini kita tulis U kecil, di sini kita tulis U kecil. Separohnya ini 1, 2, terus kemudian ini juga 1, 2. Ingat ya, gamet ini separuh dari genotipnya ini tadi. Separuh dari sel tubuh. Selanjutnya kita dapatkan filial yang pertama. Filial yang pertama atau F1. Ingat, F1 atau filial kemarin adalah anakan, hasil dari indukan, Caranya kita silangkan satu-satu. Yang pertama ini dengan ini. Nah, jadi U besar dan U kecil. Sifatnya mengikuti yang huruf besar ini. Huruf besar yang dominan kan warna ungu, sehingga U besar U kecil lebih menang yang gede, sehingga warnanya adalah ungu. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua ini sama ini. Nah, ini yang kedua. Sama U besar U kecil kita tulis di sini. U besar U kecil. Warnanya adalah ungu. Selanjutnya yang ketiga ini sama sana. Nah, ini yang ketiga. U besar, U kecil. Kita tulis di sini U besar, U kecil. Warnanya adalah ungu juga. Kenapa kok ungu? Karena dia mengikuti yang gede. Yang kecil kalah ngikut yang dominan sehingga warnanya adalah ungu. Kemudian yang keempat ini. Nah, kita tulis ini sama juga U besar, U kecil. Warnanya adalah ungu. Nah, ternyata benar yang disilangkan Mendel. Setelah bunga warna ungu dikawinkan dengan putih, ternyata anakan yang pertama adalah kesemuanya ungu. Ini adalah perhitungan Mendel. Kemudian Mendel menyilangkan anakannya ini dengan sesamanya. Jadi kita tuliskan lagi ya di sebelah sini. Di sini kita tuliskan parental yang kedua atau P2. Nah, kita tuliskan karena dia yang disilangkan ini disilangkan dengan sesamanya sehingga parentalnya adalah bunga warna ungu disilangkan dengan bunga warna ungu. Selanjutnya kita tulis lagi fenotip. Nah, seperti ini. Fenotip adalah sifat fisik yang dapat dilihat dengan mata. Sehingga bunga ungu, ini fenotipnya adalah warna ungu. Ini juga fenotipnya adalah warna ungu. Nah, ini ketinggalan, maaf, warna ungu. Selanjutnya kita menuliskan lagi genotip. Ini urutannya seperti ini terus nanti ya. Parental, fenotip, genotip. Genotipnya tidak usah kita cari, kan sudah ada ini genotipnya. Nah, genotipnya sudah ada, tinggal kita tulis di sini. Jadi genotipnya adalah U besar U kecil, di sini U besar U kecil. Nah, kemudian kita menuliskan gamet. Nah, gamet ini adalah separuh dari indukannya. Separuhnya ini, setengahnya. Nah, karena setengahnya, jadi kita tulis ini U besar, di sini U kecil, ini U besar, di sini U kecil. Sama seperti atasnya tadi. Ya. Selanjutnya kita kawinkan. Nanti akan menghasilkan filial yang kedua. Filial yang kedua atau F2. Nah, kawinkan satu-satu seperti ini ya. Yang seperti ini. Oke, yang pertama ini dengan ini. Nah, U besar, U besar. Karena dia besar semua, sehingga fenotipnya adalah ungu. Kemudian, ini dengan sana.
Nah, U besar, U kecil, warnanya adalah ungu juga. Kenapa ungu? Karena ngikut yang gede, yang kecil ngikut yang gede. Kemudian ini sama sana. Nah, U kecil, U besar, tetapi kita tuliskan di sini U besar, U kecil, walaupun U kecilnya duluan. Ingat kalau dominan itu di mana-mana menang, Dek Nen. Jadi ini harus ditulis duluan U besarnya, sehingga warnanya adalah ungu. Kemudian yang terakhir ini dengan ini. Nah, kita tuliskan kecil sama kecil, kita tulis di sini U kecil, U kecil. Nah, ingat kalau kecil kan resesif. Kalau U besar kan dominan. U besar tadi warnanya adalah ungu. Nah, ini U besar warnanya adalah ungu. Sedangkan U kecil warnanya adalah putih. Sehingga di sini U kecil fenotipnya adalah putih. Nah, ternyata benar kesimpulannya Mendel. Setelah anakan yang pertama ini disilangkan dengan sesamanya, akan menghasilkan 3 bunga warna ungu dan 1 bunga warna putih perbandingannya. Nah, inilah yang dinamakan dengan bagan persilangan monohibrida. Nah, itu tadi adalah bagan persilangan monohibrida yang dilakukan oleh Mendel. Pada bagan persilangan tadi, ketika genotip U besar pada waktu pembentukan gamet, ternyata ada pemisahan alela dari U besar ketika pembentukan gamet jadi U dan U. U besar. Saya ulangi lagi ya. Jadi ketika tadi genotipnya U besar, waktu pembentukan gamet dipisah menjadi 2, U besar dan U besar. Begitu juga pada pembentukan gamet yang U kecil. Ketika pembentukan gamet dipisah menjadi U kecil dan U kecil, dipisah menjadi 2, atau terjadi pemisahan alela. Dan pada U besar, U kecil juga terjadi pemisahan alela, yaitu U besar dan U kecil. Ya, ini tadi ada pemisahan. Nah, dari situ, dari genotip suatu tanaman, ternyata terjadi pemisahan alela pada waktu pembentukan gamet. Nah, inilah yang dinamakan dengan hukum satu Mendel atau hukum segregasi. Pada hasil persilangannya tadi, terjadi pemisahan alela ketika pembentukan gamet. Itulah rumusan yang disebut hukum satu Mendel. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya, persilangan antara tanaman bunga mawar warna merah dengan bunga mawar warna putih, ternyata semua keturunannya adalah bunga warna merah. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan rasio atau perbandingan fenotip F2-nya. Simak penjelasannya berikut ini beserta perhitungannya. Kalian simak baik-baik ya. Berikut pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya seperti ini. Persilangan antara tanaman bunga mawar warna merah dengan warna putih, ternyata semua keturunannya, ini saya garis bawah ya, semua keturunannya adalah bunga warna merah ya. Jadi ada bunga warna merah sama warna putih, semua keturunannya warna merah. Sehingga di soal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang merah ini adalah dominan. Karena semuanya warnanya merah. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Oke, yang pertama jangan lupa ya, kita tuliskan yang pertama adalah parental yang pertama. Parental pertama atau P1. Oke. Parental pertama atau F1 P1-nya. Orang tua. Jadi parental ini orang tua atau indukannya. Ingat indukannya di soal ini adalah
bunga mawar merah sama bunga mawar putih. Kita tulis di sini. Berarti parental yang pertama adalah bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih. Selanjutnya, setelah parental, ingat yang sebelumnya tadi saya jelaskan, kita menuliskan fenotip. Nah, fenotip adalah sifat fisik yang dapat dilihat dengan mata. Sehingga dari parental ini yang pertama, fenotipnya adalah ini, berarti warna merah. Kemudian yang ini berarti adalah warna putih. Ya, jadi parentalnya ini, fenotipnya ini masing-masing. Setelah fenotip, kita menuliskan genotip. Nah, genotipnya terserah mau pakai huruf apa aja. Di sini saya mau pakai hurufnya M. Nah, cara menuliskannya, karena ingat ini saya garisi ya, saya garisi yang dominan adalah merah, sehingga yang berhak mendapatkan huruf besar adalah yang merah. Sehingga genotipnya di sini adalah M besar karena merah yang dominan. Dominan dari mana? Ini tadi semua keturunannya bunga warna merah sehingga dominan. Karena dia dominan, tulis huruf besar. Sehingga yang warna putih dapat resesif M kecil. Selanjutnya yang harus kita tuliskan yaitu gamet. Nah, ingat ya sebelumnya tadi kalau gamet itu separuhnya dari sel tubuhnya, separuh dari genotipnya. Kita tulis berarti gametnya yang pertama yang warna merah ini adalah M besar, sedangkan yang ini M kecil. Kemudian kita dapat menuliskan filial yang pertama. Filial yang pertama atau F1. F1 berarti ini kita kawinkan satu-satu, ini dengan ini. Sehingga M besar, M kecil. Fenotipnya adalah mengikuti yang besar. Kalau ada yang gede, ikut yang gede. Ya, berarti M besar adalah warna merah. Terus ini sama ini kita kawinkan, berarti M besar, M kecil. Warnanya merah juga. Selanjutnya ini sama sana. Kita kawinkan M besar, M kecil, warnanya merah. Selanjutnya ini dengan sana, M besar, M kecil, warnanya adalah merah. Oh, ternyata benar di soalnya. Semua keturunannya warnanya merah. Selanjutnya di soal, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, jadi ini disilangkan dengan sesamanya, kita silangkan lagi sehingga kita tulis di sini parental yang kedua, parental 2 atau P2. Kita tuliskan di sini berarti bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar merah. Kemudian kita tuliskan lagi fenotip. Fenotip adalah sifat fisik yang dapat dilihat dengan mata. Sehingga bunga mawar merah fenotipnya adalah warna merah. Sebelah sini berarti sama juga warna merah. Oke. Berikutnya, kita menuliskan genotip. Nah, kalau sudah yang kedua, berarti genotipnya sudah ada di sini. Berarti kita tulis di sini ya, warna merah, M besar, M kecil, di sini M besar, M kecil. Kemudian kita tuliskan gamet. Oke, perlu kita ingat lagi, gamet separuh dari indukannya, separuh, karena dia haploid gamet. Berarti ini kita tulis M besar, M kecil, kemudian di sini juga M besar, M kecil. Nah, setelah terbentuk gamet berarti bisa kita kawinkan dan menghasilkan filial yang kedua atau F2.
Kita kawinkan yang pertama, yang atas sama yang atas. M besar, karena besar semua, berarti warnanya merah. Terus kemudian M besar, M kecil. M besar, M kecil, warnanya ngikut yang gede, merah. Kemudian yang ini dan yang itu. Nah, kecil, besar, tetapi ingat yang besar yang menang. Kita tulis di sini M besar, M kecil, warnanya adalah merah. Selanjutnya yang bawah dengan yang bawah, berarti M kecil, M kecil. Nah, karena tidak ada yang gede, kecil semua, kita lihat di sini tadi. M kecil adalah warna putih. Nah, sudah kita dapatkan di sini hasilnya. Pertanyaannya tadi adalah tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Nah, ini sudah ketemu F2, kita tulis perbandingan fenotip. Perbandingan fenotip. Di F2 kita dapatkan fenotip warna merah dan warna putih. Kita tulis berarti di sini perbandingan fenotipnya merah dibanding putih. Kita hitung merahnya 1, 2, 3. Berarti merahnya 3, banding putihnya hanya ada 1. Kita tulis 1. Inilah jawabannya di soal tersebut. Cukup mudah bukan? Ya, itu tadi adalah contoh soal beserta pembahasannya. Kali ini tugas kalian adalah mengerjakan soal yang setipe dengan yang tadi. Kalau tadi bunga mawar, sekarang adalah kucing. Ada kucing warna hitam disilangkan dengan kucing warna putih, keturunannya adalah kucing warna hitam. Jika keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, bagaimana perbandingan fenotip F2-nya? Kalian kerjakan seperti contoh soal yang tadi, kemudian token tugas pada hari ini adalah TR43PJ. TR43PJ. Langsung kalian kerjakan ya. Nanti kalian foto tugas kalian dan kalian upload di link tugas hari ini. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap berada di rumah untuk memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih.